Shalom, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, ialah yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 10 ayat 12. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Di hata batak di doksonon nunga di basa-basa hoko tuau hanguluan dohot asini roha jala panatapmu mangaramoti hosakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, emas merupakan batu permata yang paling indah. Akan tetapi sebelum benda ini mencapai puncak keindahannya, tentu harus melewati berbagai macam pemurnian. Salah satunya adalah proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga pada akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni dan memiliki nilai dan harga jual yang sangat tinggi. Untuk itulah, untuk menempuh tujuan atau kesuksesan dalam tragedi hidup, setiap orang harus melewati proses atau lika-lika hidup tertentu yang disebut sebagai dinamika hidup. Demikian halnya dengan salah seorang tokoh Alkitab yang sangat familiar dengan hidup orang Kristen, yaitu Ayub. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Ayub dikenal sebagai sosok yang benar di hadapan Allah, yang pertama. Yang kedua, Ayub dikenal dengan begitu banyaknya persoalan yang dia hadapi. Yang ketiga, Ayub dikenal sebagai pribadi yang tangguh, kuat, dan tahan uji serta elastis karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Akan tetapi, sekalipun Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Allah karena kesalehan dan kejujuran hidupnya, dia tidak luput dari masalah hidup. Bahkan begitu banyak persoalan hidup yang dialami oleh Ayub. Segala sesuatu yang dia miliki habis. Anak-anaknya meninggal. Harta kekayaan yang dia miliki habis. Bahkan orang terdekatnya sekalipun mengutuknya. Akan tetapi dalam situasi hidup yang demikian, Ayub sanggup mengatakan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dalam situasi hidup yang berat, Ayub sanggup mengatakan, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketaatan hidup yang demikianlah yang menjadikan Ayub mengalami kemenangan hidup, di mana kemenangan hidup itu berasal dari Allah. Kemenangan atas setiap persoalan yang dia hadapi, sehingga buah dari kemenangan yang dari Allah adalah iman yang tangguh dan menjadikan Ayub sebagai pribadi yang kuat, tahan uji, elastis, dan tangguh dalam iman. Ayub menyadari bahwa apa yang dia lewati adalah sebuah proses pengujian iman yang dari Allah. Proses pengujian iman yang dari Allah, sebab pemeliharaanmu
menjaga nyawaku. Demikian kata Ayub Amangina. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, gaya hidup yang demikian yang mempengaruhi kehidupan Ayub. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup ini tentu kita sering mengalami permasalahan, bahkan penderitaan sekalipun. Akan tetapi firman ini mengajak kita, milikilah gaya hidup yang taat kepada Allah. Milikilah gaya hidup yang taat kepada Allah, sebab gaya hidup yang taat kepada Allah akan membuktikan kepada kita bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh setiap orang yang memiliki gaya hidup yang taat kepada Allah. Amang inang, Allah mengetahui perjalanan hidupmu. Allah melihat bagaimana persoalan yang engkau hadapi. Tetapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, Dia akan memampukan kita. Posmaroham. Di parmahan Tuhani dopar nguluki porsia maho di paroro Tuhani dopar todioki udutima di bagasan roham doho di perdalanan ningulum marhite haporsiaun tu di bada. Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.